Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan studi kasus analisis SWOT, perhitungan IFAS, EFAS, dan SFAS dari PT Ciputra Indah. Di sini ada materi yang akan kami bahas, yaitu definisi analisa SWOT, menjelaskan pengertian analisa SWOT. Yang kedua, faktor internal, menjelaskan faktor internal di dalam perusahaan dan matrik IF. Yang ketiga, faktor eksternal, menjelaskan faktor eksternal di dalam perusahaan dan matrik EF. Lalu yang keempat, SFAS dan grand strategi, menampilkan tabel SFAS dan grafik. Anggota kelompok kami yang pertama ada Anita Zahra Anggrayani, Hawa Silviani, Hawa Silviana, Oktavian Putri Sri Pratiwi, dan saya Priscilia Azhara. Yang pertama, definisi analisa SWOT. Analisa SWOT adalah suatu teknik analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan yang digunakan untuk membuat suatu perencanaan dalam berbagai bidang. SWOT ini merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Jadi, analisis SWOT ini ditujukan untuk melihat berbagai kemungkinan yang akan terjadi ketika menjalankan suatu rencana. Artinya, dengan teknik analisis ini, kita dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang muncul. Analisa SWOT ini umumnya digunakan oleh perusahaan, salah satunya PT Ciputra Indah. Selanjutnya, masuk ke pembahasan faktor internal. Faktor internal ini mencakup kekuatan dan kelemahan. Oleh sebab itu, untuk menganalisis dua elemen tersebut dapat dilihat dari kondisi perusahaan PT Ciputra Indah dengan mengidentifikasi hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama ada strength, yaitu ada kualitas SDM. Yang kedua ada reputasi perusahaan, responsif terhadap selera konsumen, penjualan secara inden, dan joint venture. Joint venture ini sudah bekerja sama, maksudnya adalah sudah bekerja sama dengan berbagai bank yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada weakness, yaitu pangsa pasar, biaya produksi dan periklanan, harga jual, konsep dan desain proyek yang sama, dan suksesi. Selanjutnya ada matrik IFAS. Di sini kita masuk ke bagian kekuatan, di mana ada kualitas SDM yang dengan bobot nilai 0,11. Mengapa nilainya 0,11? Kenapa nilainya di bawah 1 maksud saya? Karena dalam matrik IFAS atau EFAS ataupun SIFAS itu tidak boleh nilai bobotnya melebihi dari 1. Dan untuk penilaian rating, bobot nilai paling kecil dikasih nilai rating 1 dan bobot nilai paling besar dikasih nilai rating 4. Jadi di sini kita masuk ke materinya kualitas SDM. Bobot nilainya 0,11, kita kasih rating paling tinggi 3. Dan skornya itu adalah 0,33. Kenapa skornya 0,33? Karena bobot nilai dikali Iya, bukannya rating. lo ini kan lagi analisis untuk gitu kan. Dikali 3 sama dengan 0,33. Selanjutnya reputasi perusahaan, bobot nilainya 0,15, ratingnya 3, skornya 0,45. Responsif terhadap selera konsumen, bobot nilainya 0,10, ratingnya 2, skornya 0,20. Selanjutnya ada penjualan secara inden, bobot nilainya 0,02 yang paling kecil, ratingnya 1, skornya 0,02. Joint venture, bobot nilainya 0,17, ratingnya 3, skor nilainya 0,51. Selanjutnya masuk ke kelemahan. Yang pertama ada pangsa pasar, bobot nilainya 0,15, ratingnya 4, skornya adalah 0,60. Biaya produksi dan periklanan, bobot nilainya 0,12, ratingnya 4, skor nilainya 0,48.
Selanjutnya ada harga jual, bobot nilainya 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Selanjutnya ada konsep dan desain yang sama. Bobot nilainya 0,05, ratingnya 1, skornya 0,05. Yang terakhir ada suksesi, bobot nilainya 0,03, ratingnya 2, dan skor yang didapat adalah 0,06. Jadi total dari keseluruhan bobot yaitu 1, dan total dari keseluruhan nilai skor yaitu 3. Faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang termasuk dalam faktor eksternal adalah opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Seperti diketahui, faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar perusahaan Ciputra Indah. Jadi hal yang perlu diidentifikasi adalah peluang. Yang pertama ada tingkat suku bunga Bank Indonesia, peraturan Bank Indonesia, pertumbuhan penduduk, tren pertumbuhan properti, dan permintaan pasar. Yang kedua itu ada ancaman. Ancamannya terdiri dari pesaing potensial, produk substitusi, inflasi, kebijakan pemerintah, dan penolakan masyarakat lokal. Matriks evasinya itu peluang ada tingkat suku bunga Bank Indonesia. Bobotnya 0,12, ratingnya 3, dan skornya 0,36. Ada peraturan Bank Indonesia, bobotnya 0,11, ratingnya 4, dan skornya 0,44. Pertumbuhan penduduk, bobotnya 0,04, ratingnya 2, dan skornya 0,08. Tren pertumbuhan properti, bobotnya 0,08, ratingnya 3, dan skornya 0,24. Permintaan pasar, bobotnya 0,10, ratingnya 3, dan skornya 0,30. Ancaman, ada pesaing potensial, bobotnya 0,10, ratingnya 3, dan skornya 0,30. Produk substitusi, bobotnya 0,10, ratingnya 2, dan skornya 0,20. Inflasi, bobotnya 0,07, ratingnya 1, dan skornya 0,07. Kebijakan pemerintah, bobotnya 0,13, ratingnya 4, dan skornya 0,52. Penolakan masyarakat lokal, bobotnya 0,15, ratingnya 4, dan skornya 0,60. Jadi total dari peluang dan ancaman itu bobotnya 1, dan total skornya itu terdapat 3,11. Selanjutnya ada ESPAS dan Grand Strategy. Yang pertama ada matrik ESPAS, di dalamnya mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di dalam kekuatan ada kualitas SDM, ratingnya 2, bobot nilai 0,10, skornya 0,20, penjual secara inden, ratingnya 1, bobotnya 0,02, skornya 0,02. Joint venture, ratingnya 3, bobotnya 0,17, skornya 0,51. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu ada pangsa pasar, ratingnya 4, bobotnya 0,15, skornya 0,60. Yang kedua ada biaya produksi dan periklanan, ratingnya 4, bobotnya 0,12, skornya 0,48. Selanjutnya ada peluang, ratingnya 3, peluang maksud saya tingkat suku bunga Bank Indonesia, ratingnya 3, bobotnya 0,12, skornya 0,36, pertumbuhan penduduk, ratingnya 2, bobotnya 0,04, skornya 0,08. Tren pertumbuhan properti, ratingnya 3, bobotnya 0,08, skornya 0,24. Selanjutnya ada ancaman, yaitu ada pesaing potensial, ratingnya 3, bobotnya 0,10, skornya 0,30. Produk substitusi, ratingnya 2, bobotnya 0,10, skornya 0,20. Jadi total dari bobotnya adalah 1, dan total dari skornya adalah 2,99. Selanjutnya ada matrik Grand Strategy. Dapat dilihat bahwa perusahaan berada pada posisi kuadran 1, yang berarti bahwa perusahaan mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang eksternal yang ada. Sehingga perusahaan akan bersaing menggunakan strategi-strategi bisnis yang agresif. Nah, adapun bentuk-bentuk strategi yang dapat digunakan dari kuadran 1, yaitu kualitas SDM, penjualan secara inden, joint venture, pangsa pasar, biaya produksi dan periklanan, tingkat suku bunga Bank Indonesia, pertumbuhan penduduk, tren pertumbuhan properti, pesaing potensial, dan produk substitusi.
Kesimpulan dari materi tersebut, kami bisa lihat dan mengetahui analisis SWOT yang diterapkan pada perusahaan yang kami pilih, yaitu PT Ciputra Indah, serta faktor internal dan eksternal. Faktor internal terlihat penilaian untuk PT Ciputra adalah dengan skor yang cukup, serta dari faktor eksternal, skor penilaian yang cukup, dan dengan analisa ini kami dapat mengetahui kemungkinan rencana yang akan datang dan segala kemungkinan yang lain muncul. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.